Selamat jumpa lagi saudara-saudara di dalam masa penghayatan Advent dengan tema setia dalam penantian, dan pada kali ini kita berada pada subtema penguasaan diri. Nah, sebelum kita bersama-sama pada saat ini membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu mohon pertolongan dari Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Kini kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu sebagai petunjuk dalam kehidupan kami selama kami menanti-nanti kedatangan-Mu. Dan biarlah kami pada saat ini melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, dan berikanlah kami hikmat supaya kami mampu menyerap apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam firman-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari 2 Samuel 12 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-12 ya. 2 Samuel ayat 7 hingga ayat yang ke-12. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah ku berikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Demikian firman Tuhan yang kita baca pada saat ini. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca firman Tuhan yang terambil dari 2 Samuel ayat 7 hingga 12,
ini adalah suatu peringatan yang keras, suatu penghukuman yang keras yang diberikan kepada Daud oleh Tuhan melalui Nabi Nathan. Ya, kita pernah mendengar bahwa Daud ini melakukan sesuatu yang sesungguhnya ini tidak dibenarkan oleh siapapun, oleh Alkitab pun, oleh manusia yang hidup di dalam jalan kebenaran pun ini tidak dibenarkan. Namun saudara-saudara, perkara-perkara seperti ini sudah pasti setiap orang bisa saja mengalami hal yang semacam itu. Ya. Kalau kita merunut dari ceritanya, di situ kan Daud sedang berjalan-jalan di Sotoh, ya, di Sotoh tempat kediamannya, dan dia dari atas melihat Batseba sedang mandi, dan dia kemudian tertarik dengannya, dan dia mengambilnya sebagai istrinya dengan cara menempatkan Uria yang tidak bisa apa-apa itu berada di medan perang di garis terdepan, sehingga pada akhirnya Uria mati dan Batseba menjadi istrinya Daud. Saudara-saudara, suatu perkara yang sesungguhnya ini perkara yang sangat-sangat keji dan sangat-sangat tidak dibenarkan. Tetapi mengapa bisa terjadi di dalam diri Daud? Diri Daud yang sebenarnya dia seorang pemazmur, yang sebenarnya dia seorang pemuji dan penyembah Tuhan. Kalau zaman sekarang dia seorang praise dan worshiper, ya, seorang WL yang punya kemampuan yang sangat luar biasa dan dikasihi Tuhan. Bahkan ada yang mengatakan detak jantung si Daud ini seiring selaras dengan detak jantung Tuhan. Ya, ada yang berkata seperti itu. Tetapi mengapa hal yang semacam ini terjadi? Ya, semua itu bisa terjadi ketika setiap manusia di dalam kehidupannya tidak melakukan yang namanya penguasaan diri. Penguasaan diri itu penting di dalam kehidupan kita agar kita ini melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Kita melakukan sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang baik. Ya, di sini Tuhan berkata kepada Daud, ya, kasarnya itu Tuhan berkata gini, "Wong kamu itu, ya, kalau mau cari gadis-gadis yang cantik pun aku berkenan akan aku berikan. Apapun yang kau mau, aku mau gadis yang macam apa, gak masalah. Aku kasih." Tuhan bilang gitu, ya toh. Apalagi kalau kamu butuh harta benda, tak kasih juga. Nah, artinya Tuhan itu memberikan segala sesuatunya di dalam kehidupan kita kalau kita mengalami penguasaan diri. Kita melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Nah, ini peringatan yang keras yang terjadi di dalam kehidupan Daud, sehingga Tuhan mengatakan bahwa nanti istri-istrimu itu nanti akan diambil orang juga. Dan kalau kamu melakukannya secara tersembunyi, nanti istrimu itu akan dilucuti, ya. Istrimu itu akan diperlakukan seperti itu di depan orang Israel. Ini suatu penghukuman yang terjadi yang tidak pernah dibayangkan oleh Daud. Dan itu memang nyata-nyata terjadi ketika pada akhirnya Daud mengungsi dan gundik-gundiknya dia biarkan berada di Yerusalem. Ya, gundik-gundiknya kemudian diperlakukan seperti Daud memperlakukan Batseba dan Uria, ya. Sementara Daud mengungsi, istri-istrinya diperlakukan seperti itu.
Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini peringatan dalam kehidupan kita adalah penguasaan diri. Lakukan di dalam kehidupan kita ini dengan berpikir 2 kali. Pertimbangkan masa-masa sebelum keputusan itu kita ambil. Apapun yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan, perkataan yang akan kita katakan, apapun yang kita perbuat dalam kehidupan kita, kita harus berpikir 2 kali. Kalau perlu di dalam kehidupan kita ini, apa yang akan kita kerjakan ini, berdoalah terlebih dahulu. Berdoa kepada Tuhan. Dan ingat-ingat akan firman Tuhan. Dengan demikian kita akan dilepaskan dari perkara-perkara yang jahat di mata Tuhan. Perkara-perkara yang tidak dikenang oleh Tuhan. Itu akan terlepas dari kita. Oleh karena itu pada saat ini saudara-saudara, yang berbahagia itu adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin.